pengobatan. Jadi sakit banget waktu dipegang. Sakit tadi sih, sempet nggak sadar, nggak sadar. Apa sih mungkin? Jadi banyak. Ada dasar ini. Aku sering mimpi dengar suara, tenang aja, jangan takut. Saya selalu jagain kamu, itu terus. Jadi, jangan takut, saya selalu jagain kamu. Jangan takut, saya selalu jagain kamu. Terus-terusan gitu. Sejak kapan mungkin mimpinya, Bang? Udah dari sekitar 6 bulan yang lalu. Begitu aku nggak bisa jalan sendiri ya, aku jalan harus dituntun. Kalau jalan yang nggak bisa sama sekali, udah 2 bulan ini yang nggak bisa jalan sama sekali. 6 bulan aku masih dituntun, masih bisa pegangan teman gitu kan, masih bisa ngalaman dulu kan, kosannya di sana, kosannya yang kamar mandi di luar. Bang, mungkin sekarang dari pengobatan tuh sudah medis saja kah atau memang coba kayak alternatif atau gimana sih, Kemarin Bang? kan aku juga ada serangan jantung juga kemarin. Aku kemarin 9 hari dirawat di rumah sakit harapan kita, rumah sakit jantung harapan kita. Ya alhamdulillah jantung udah agak lumayan lah napasnya, nggak terlalu sesak banget. Ya kalau kaki kan dia di sana nggak bisa ngobatin kaki. Ngomong ini pengen banget cari rumah sakit yang ada ortopedinya, yang pengen tahu ini kenapa gitu. Tapi ini bantuan jadi memang datang kemari juga aku makasih banyak, sedikit banyaknya aku tahu gitu kenapa ininya. Jadi memang mungkin insya Allah apa yang kita mau lakuin bisa sembuh lah, bisa ada perubahan. Bang Kamil mungkin ini nggak bisa jalan sendiri sejak kapan dan kenapa gitu? Ya karena kaku, nggak bisa. Jadi ini mau diangkat nggak bisa. Tadi bisa sejak dari rumah sakit, nggak bisa berdiri. Udah berapa bulan? Baru 2 minggu lalu. Oh. Tadi masih bisa, misalkan aku gini nih, balik ke sana, ini diangkat, keteknya diangkat, berdiri bisa. Nah kemarin udah 3 hari, diangkat sama teman-teman, 3 orang jatuh lagi, ngamruk lagi. Nah, jadi nggak kuat, ini nggak mau naik, nggak mau ngangkat ininya. Gitu. Dan ini bisa dikatakan jadi momen pengobatan alternatif pertama kali. Pertama kali sama Aki, yang alternatif pertama kali. Baru pertama kali juga dipegang dipijat ya, Bang? Iya. Tapi sebenarnya kenapa sih Ki kakinya Bang Kamil sendiri? Ya kalau saya utarakan ini sesuatu yang tabu ya, karena saya melihat asal muasalnya dia menginjak lokasi yang mana lokasi tersebut disimpan seperti benda-benda yang untuk penjagaan lah ya. Ya mungkin Bang Kamil juga tidak tahu menginjak dan tiba-tiba dampaknya seperti ini. Dan tadi sudah saya berikan alat pengobatan di Demang, dan saat ini pun alhamdulillah ya Bang ya, sudah bisa napak kakinya ke lantai. Tadinya nggak bisa Bang ya? Nggak bisa. Dan ini perlu dengan secara rutin, tidak sekaligus, karena persendian dia pengapuran sampai di saraf di persendian itu kena, di tulang ekornya itu kena. Karena biasanya secara non medis ya, sesuatu yang terkasat mata itu akan merusak organ tubuh itu melalui perlahan dari pori-pori masuk ke pembuluh darah, dan dia akan merusak organ-organ seperti saraf, sel putih gitu, sel darah putih. Dampaknya seperti ini. Tapi alhamdulillah sih udah saya coba untuk tangani. Berarti ini ada yang tidak sengaja atau emang ada yang nggak suka sama Bang Kamil? Setiap orang pasti banyak yang tidak suka. Ini hanya ketidaksengajaan aja saya lihat. Ketidaksengajaan. Kalau tidak suka ya setiap manusia ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Itu hampir lumrah. Tetapi ini pure dia secara tidak sengaja menginjak lokasi yang lokasi tersebut ditanam untuk penjagaan, mungkin seperti itu. Nanti mungkin kalau tidak dari segi
yang tak kasat mata kan, maksudnya kan kalau kita dari alternatif dari dokter tuh kan pasti dikasih tahu oh ini karena ada gula darah kah atau gara-gara apa. Nah Kidemang sendiri kan mempelajari alternatif juga. Iya. Kalau secara medisnya sendiri seperti apa sih? Diabetes kah atau Diabetesnya diabetes kah atau seperti apa? Ini sudah komplikasi. Diabetes ada, saraf kejepit juga ada, jantung ada, ginjal saya pegang tadi ada, lambung juga, ini udah semuanya. Potensi. Jadi kalau berbicara penyakit satu, ini bukan satu aja. Bahkan biasanya ketika gula darah tinggi ya, itu larinya ke mata. Iya. Lari pasti lari ke mata. Jadi melihat itu kabur, pendengaran pun kena. Tapi dampaknya ini ke sini. Ini lain lagi. Jadi masing-masing gubuk gitu. Kalau saya ngeliat sih seperti saraf aja. Semuanya saraf. Pure. Jadi harus diapain sih maksudnya selain yang seperti tadi dilakukan? Ya kalau saraf sih kan kita perlu penekanan juga ya untuk supaya saraf itu tidak kram. Makanya kayak pagi-pagi itu harus dengan air embun, air sereh, dibasuh, dijemur. Pagi-pagi kita di depan. Jemur ya. Biasanya gue jemur nih, udah 2 minggu ini nggak bisa berdiri, susah aja nih naik. Karena kursinya di sini kan, kursinya di sini. Aku cuma diri, begitu doang, menuju ke kursinya nggak bisa. Jatuh lagi. Nanti kan ada air kelapa nih, di air kelapa. Makanya ntar nih dimasak. setelah ada banyak lagi ntar sama teman-teman nyoba diangkat. Bang Fahmi, berarti dua minggu kaki ini belum masuk ke pengobatan atau ke rumah sakit ngecek itu memang Itu dari rumah sakit. Oh, kalau rumah sakit itu pasca jangan. dari sakit kaki ini. belum. Karena bingung gimana ke rumah sakitnya, ke naik kursi rodanya, gitu. Berarti memang kendala mau ke rumah sakit karena akses juga susah. Iya, untuk- susah ke duduk ke kursi rodanya susah. Makanya ntar insya Allah kalau ini habis ini coba nih. Oh, berarti kok sudah ada mendingan baru rencana mau ada masuk ke rumah Iya. sakit bisa melangkah. Iya, kalau udah bisa kursi roda, udah mau cari rumah sakit yang misalkan aku kursi roda terus turun duduk lagi atau tidur lagi bisa. Pengen nyoba ke yang ada ortopedinya. Oke. Gitu, Dan pengen ini, cek secara kedokterannya. dan ini momen pertama kali memang dari segi non medis ya, Non-medis, berarti ya. secara apa namanya pijit atau gimana sih, Spiritual. Bang? Totok aja. Hah? Totok. Oh, totok. Totok Berarti- persendian. Totok persendian namanya. Oh, ini berarti ini momen pertama kali jadi pengobatan totok Iya, ini persendian. enggak pernah ada, Pernah. cuman ya cuman ditusuk gitu doang. Terus pakai pentul korek gitu. Ya, pokoknya aku apa aja lah, yang penting ikhtiar dengan dulu gitu. Berarti ada kemungkinan setelah dipegang sama ini begitu sudah agak pulih akan mau coba ke medis ke rumah sakit gitu. Iya. Bang? Pokoknya aku coba nih, ntar malam atau besok aku coba berdiri, dibantu, misalkan berdiri bisa, kuat, nggak jatuh lagi, bisa ke kursi roda, Amin. ya tidur lagi, berdiri lagi ya, terus pengen ke rumah sakit lagi, pengen cek semuanya. Ini jadi kayak pindah ke kosan baru ini tuh jadi kayak suasana baru nggak sih Bang? Maksudnya Sudah di berapa atas tuh lama? kan tidak ada jendelanya, Iya. tidak bisa ada udara masuk ke dalam, dan di sini tuh lebih bagus lagi. Ya pokoknya aku cuman bersyukur, alhamdulillah, aku pindah ke sini juga emang niat pengen cari apa tempat yang di bawah dan kamar mandi di dalam. Kamar mandi aku merangkak sekarang. Sejak tinggal sini aku merangkak. Sejak yang sana juga merangkak juga. Di sini merangkak. Jadi ya alhamdulillah aku banyak dibantu sama teman-teman, sama Mbak Melani, Ricardo juga. Aku makasih banyak Mbak Mel. Mbak Mel selama 1 tahun bantuin aku sebesar 800.000 seharga kosan yang di sana. Nah, sisa 700 aku nyari sendiri. Tapi itu udah alhamdulillah banget. Aku udah dibantu. Dan aku juga masuk rumah sakit kemarin dibantu sama teman juga kan. Karena aku ada BPJS yang belum aku bayar, masih nunda. Ada tunggakan sebesar 6.120.000. Dan itu harus diselesaikan biar bisa masuk rumah sakit, biar bisa dirawat, biar BPJS-nya bisa berjalan. Alhamdulillah sekarang udah berlaku kan, udah bisa pakai BPJS. Itu ada teman TikTok juga yang ya aku live, aku udah kuat napas, sampai dia bilang, "Bang, gak usah ngomong, duduk aja, tidur aja live ini." Karena aku harus live itu live salah satu
live TikTok yang salah satu Penghibur juga ya bang? satu menghibur, satu buat hidup ya. Kalau aku dapat gift aku kumpulin, yang penting aku nggak minta, minta gift. Aku nyanyi, kadang-kadang nyanyi, tapi sejak kemarin sesak nafas aku nggak pernah nyanyi, aku cuma bacain komen aja. Alhamdulillah kalau dikasih gift aku kumpulin, tapi alhamdulillah ada orang yang namanya Mbak Gina, dia langsung DM Instagram, DM TikTok, dia bilang kenapa Pak itu harus mau rumah sakit. Aku bilang segini masih belum bisa karena masih nunggak BPJS nih, mau gimana kan mahal kayaknya kalau nggak pakai BPJS. Tunggu 1 hari ini, insya Allah pagi ini sama malam bisa, tapi bukan uang aku ya, aku cuma minta nomor rekening abang. Dari sejak itu berapa menit kemudian masuk tuh uang, ada yang 800.000, ada 300.000, ada 200.000, ada 100.000, pokoknya notifnya masuk ke aku kan. Terakhir pas jam 7:30 malam ada yang 3 juta langsung atas nama Mbak Windy, 3 juta. Aku nggak tahu namanya Mbak Windy ya. Aku langsung telepon Mbak Gina, Mbak udah selesai Mbak, ini udah 6.200.000 totalnya. Udah, aku datang langsung aku bawa ke rumah sakit. Ternyata emang bagus, tepat banget, emang aku harus butuh pertolongan tadi buat napas aku kan. Jadi kayak di saat dimana abang butuh pertolongan, Maghrib ya? mau ngaji, lagi ngaji deh. Ya di mana saat abang butuh pertolongan, pasti ada aja yang bantu, termasuk di dalam juga hari ini Nah datang. itu dia, aku makanya selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, sekarang keadaan aku selalu bersyukur. Bersyukurnya ya nggak takut aku, walaupun aku ada masalah sama keluarga. Tapi dulu kan aku pernah sama anak-anak, nggak pernah datang gitu kan. Aku nggak peduli, aku nggak pernah aku pikirin. Pokoknya apa yang bisa aku lakuin sendiri. Tapi ada aja gitu kan, Allah tuh selalu ngasih kemudahan. Pada saat aku nggak bisa jalan, aku harus dituntun kamar mandi. Ada tukang warung kopi yang waktu kosan di sana, dia bilang, gue siap 24 jam, kapan aja lo mau kamar mandi, silakan. Gue tuntun. Wah, gak lama, makasih Bang. Gak lama, teman aku dengan datang, Bang Denny dan Ardi, teman lama. Dia sambil ngojol dia standby di kosan aku kan, sambil dapat order. Jadi siang aku nggak takut kalau mau kamar mandi, kalau dituntun. Kalau malam tukang warung kopi sana, dia 24 jam. Gitu. Jadi itulah Allah selalu nolongin gitu, selalu ngasih mukjizat yang nggak terduga-duga. Keinginan dalam hati kan, keinginan aja baru ngomong, ya Allah pengen punya kursi roda. Nggak lama Allah kasih, nggak lama, cuma 3 hari Allah ngasih. Bang Ferdinand yang magician itu, yang hipnotis, datang ke sini bawa kursi roda, nggak kenal aku sama dia. Ya itulah aku kasih dengar, pengen dalam hati aku udah dengar, makanya aku nggak takut. Aku tuh masih punya Allah, insya Allah Allah selalu jagain. Rezeki juga nggak takut. Aku masih dikasih bisa megang handphone, ya itulah yang bisa usaha. Jadi besar kecil aku udah nggak peduli lagi. Yang penting usaha aja. Kecil belum bisa diambil, udah lakuin lagi sampai berhasil. Gitu. Bang, ini maaf sebelumnya, teman-teman tuh banyak banget yang datang jenguk, nemuin abang, ngebantu. Kalau dari keluarga sendiri seperti apa bang? Ya alhamdulillah, pas aku masuk gua semua tuh datang. Ya nggak tahu, aku tiba-tiba ya aku doa terus, doa ya Allah, tolong bukakan pintu hati anak-anakku, jangan sampai lupa sama orang. Dia sekarang dia sudah mengucap, dia nggak mau ngakuin aku seorang ayah lagi. Itu yang aku sedihkan. Tapi tiap hari aku berdoa, terus berdoa. Doa ya Allah, gimana pun caranya, biar anak-anak hatinya luluh kan, biar ingat aku adalah orang tuanya mereka. Alhamdulillah jam 8 pagi aku lagi tidur, mereka datang berdoa. Assalamualaikum ya. Lebaran sebelum lebaran 2 hari. Dia datang, pokoknya aku udah bilang, ayo udah
nggak mau pusing, nggak mau, terserah kamu mau nganggap aku orang tua, mau nganggap ayah itu nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Aku masih ayah masih punya Allah. Nggak apa-apa, ayah sendiri, ayah sakit, ngerasain sendiri nggak apa-apa. Ayah nggak pernah berharap minta bantuan dari anak, nggak pernah. Ya, itu emang suka sedih ya, karena suka ini. Biarnya dia sendiri, ayah dia minta maaf, ya maafin. Udah itu baik lah, baik hubungan teman anak. Udah bisa WA, udah bisa telepon, udah bisa video call sama cucu. Ya udah, aku seneng ngeliat itu. Nah pas aku sakit juga, alhamdulillah dia anak selalu jagain ya. Anak aku jagain. Waktu itu di rumah sakit, anakku jagain juga malam siang, malam adik aku. Jadi ya, alhamdulillah gitu. Jadi sekarang hubungan sama anak keluarga baik. Tapi kalau keluarga sepupu aku nggak apa-apa, aku nggak berpikirin. Ki, mungkin terakhir dari aku, apa lagi sih yang harus dilakukan dari Bang Fahmi setelah hal yang hari ini Ki lakukan? Mungkin ada nanti yang harus rutin, atau mungkin dia ngolesin minyaknya sendiri atau apa? Pantangan atau ada makanan apa gitu yang harus dimakan dulu? Pasti ada kalau pantangan memang ada. Cuman kalau rutinnya itu seminggu sekali harus dia memberikan respon sendiri aja, pakai tangan sendiri. Terutama ditekan sebelah sini, ini kan saraf untuk gue biar kuat lah ya. Dan terus kembali ke dianya aja, kembali ke niat hatinya, semangatnya itu aja sih. Selebihnya ya kalau mau ke medis, ke rumah sakit juga harus, karena perlu juga untuk pengontrolan, karena ini banyak sekali ya, kayak jantung, diabetes, terus sendi belakang, saraf kejepit, vertigo, banyak banget ini. Artinya dia harus rutin juga untuk ke dokter, terus ke alternatif juga. Adapun Ki Demang ya ketika saya lagi di Jakarta pasti saya kasih sempatkan. Nanti ada kelapa harus rutin, seminggu sekali di setiap hari Jumat. Nanti kelapanya itu direbus dulu, sebelum makan dikonsumsi seperti itu. Itu aja. Ya biar tadi menghilangkan racun lah ya, racun-racun yang ada di badannya. Insya Allah kalau kelapa sih murni ya, dari alam. Biasanya seperti itu pengobatannya, tidak menggunakan obat-obatan dari luar, lebih ke alam seperti itu, untuk memberikan dia kayak semacam membuang airnya lancar, terus keluar keringat, seperti itu aja. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih.